Karena li Allah Subhanahu wa taala kepada getanyo manusianyo geberikan nikmat dengan berbagai macam bentuk yang hana telakai. Para ulama membuat pembagian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu secara garis besar ada dua bentuk. Ada yang kasbi, ada yang wahbi. Nikmat yang kasbi nyo adalah sesuatu nikmat yang terperoleh oleh kita nyo melalui hasil usaha. Tajak ulang, merumpak padi, tak mekat, merumpak keuntungan, tak usaha dengan berbagai jenis usaha, tak rumpak laba. Dan berbagai cara lagi kita nyo minta rezeki. Nyan adalah nikmat yang sifatnya usaha. Tetapi kita nyo juga harus tersadari, nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nyo yang tanpa talake Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita minta pun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya. Semenjak manusia itu berada dalam kandungan orang tuanya, dalam kandungan ibunya, coba kita nyo perhatikan. Waktu manusia berada dalam kandungan mak, kalon bentuk janin, cijak ba bidang, cin lake gamma bentuk janin dalam kandungan. Pasti janin yang berada dalam kandungannya dibalut le ari-ari. Bahasa Aceh entah kebunan ada oleh puan anak tangnya atau salah pegah tu. Yang jelas bahasa Indonesia ari-ari. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membalut janin dalam kandungan ibunya dengan ari-ari? Nyo adalah salah satu bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap janin itu sendiri. Karena janinnya bek kaget dan bek terkejut dengan dikalan kondisi rahim. Yang kedua, letak bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan nyo secara normal berbeda dengan bayi yang itu letak jahana normal. Ulewiu dengan wajah menghadap ke arah punggung ibunya, bak ruang mak dia hadap. Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membuat sedemikian rupa? Jawaban yang diberikan oleh para ulama ahli-ahli hikmah. Karena Allah menjaga bayi ini jangan tersakiti dengan apa saja yang dikonsumsi oleh orang tuanya. Waktu kita berada dalam kandungan, mak katanya waktu usia kandungan bulan dan seterusnya yang kandung oleh urinang hawa han repu api hawa yang keung yang masam hampir repu hawa memang lagi yang proses yang kagatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya letak muka bayinya uka rat arah perut mak katanya uka nyo bayinya bisa saja tersakiti dengan bau ataupun rasa makanan. Waktu ke baju sampai segera yang kadang-kadang lang mata katanya sampainya. Allah Subhanahu wa taala menjaga geberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala agar bayinya bisa hidup gepegat lagi nya rupa. So lake pajan talake lagi tu Allah taala tanya muna de golong. Yang ni. Waktu lahir dunia segala murungsi getanya segala nana mungkin minyak tak pegah ba urungsi kiban perasaan sirara urang sayang kepada ane minyak urang golong nana hana gedoh pahami kiban perasaan sayang kepada ane sama lagi ada pegah mangat kupi ba urang yang hana candu kupi. Hana kita pahami kan pakan sampai dengan tengah malam yang minta kopi. Maani yang terkandung hinan dalam kopinya hana gerumpa kan mana kira-kira. Jadi demikian juga kenikmatan ini abstrak, hana zoh beri gambaran. Hanya bisa dipahami kenikmatan dari kopi itu oleh orang yang memang pecandu kopi. Mana kira-kira. Demikian juga rasa sayang guna urung si kepada ane. Mia golong na ane anak kata kadang-kadang rasa sayang kepada ane.
Wadah dah pegang kan, drone kan cukup sayang li urung cik wadah ubud. Anak tak pahami kan, karena kalau nak roll. Pajan baru kita pahami sayang kepada anak, wadah anak roll. Bang sakit anak demam hanai turun-turun, pikiran yang nalang atik, pakon han demamnya ni balu mentang baik baji. Tu tingkatnya. Maka katanya begitu lahir katanya dunia, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan, menumbuhkan dalam hati orang tua kita perasaan sayang kepada kita. Perasaan sayang kepada katanya. Sehingga urang cik katanya han akan merasa tengut gonyan menye katanya golong tengut. Putih dia baik. Gonyan han akan merasa tro menye tanyo golong tro. Nyoban sayang. Lebih-lebih lama tu. Kalau kekuatan antara katanya uragam dengan urinang, tiga katanya dengan urinang. Tapi ci katanya uragam tak gendong anak miet, bayi tak gendong wate sakit si tengah jam sangkut tu. Padahal tiga katanya dengan urinang. Tapi urang inang gendong bayi yang tengah sakit. Tengah-tengah malam kadang-kadang sampai subuh mencek-cek si malam bunga. Hai tem lang ayon hai. Tem dekat so belang selingkuh mak. Gendong. Pakon. Padahal katnya hana tegak. Karena gendong le uring inangnya le mak katanya kon ngon kekuatan tapi dengan perasaan sayang. Jadi yang membuat dia kuat adalah perasaan sayangnya. Siapa yang menumbuhkan perasaan sayang dalam hati orang tua kita pada kita saat bayi? Memang kita laginya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Julung pegah agak melebar becut karena supaya ahli kita nyonya dapat pahami. Allah Subhanahu wa taala gepeduk mani uragam bak tulung sulbi dilikut keing. Sedangkan mani urinang gepeduk pada tulang taraib, tulang dada. Mani adalah bakal anak. Dia akan menjadi anak. Pada saatnya dia akan menjadi anak. Maka pakan gepeduk mani urang inang bak tulang dada ke, supaya anak yang lahirnya lebih berat teringat kepada mak. Artinya seorang ibu akan lebih sayang kepada anaknya. Mengapa? Karena letak anaknya sebelum lahir di samping hatinya, di samping hati. Maka berat hatinya. Ya benar. Yang perlu nak sampaikan nyo adalah bentuk-bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia yang semenjak kita dalam kandungan. Itu namanya nikmat yang wahbi, nikmat yang tanpa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Oh hotel kita kalahi kata du kau di dalam dunia padungga na tak pedebit nafah dan tak tarik nafah ya urusan road anam dike mandum urusan Allah Ta'ala. Dalam siuro si malam tak tarik nafah dan tak pedebit nafah padung ribega na nyan ke urusan tanya urusan Allah Ta'ala. Memang tegak hadrat ci siga petun nafah baik pedebit yang hayir road. Atau memang tegak rod, higher rod, ci pedebit nafas sampai baik tarik. Kalpa kiban yang kagatu oleh Allah Taala na. Saboh detik mentang Allah Subhanahu wa taala getun nafas katanya halpa taudip. Makanya nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya yang sifatnya iaitu tanpa li kitanya talake. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang kagak beri kepada kita putra hanya bersyukur. Gimana cara kita bersyukur? Gunakan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang pantas menurut pandangan agama. Nyok cara bersyukur.